Halo teman-teman, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mendaki di salah satu gunung yang cukup terkenal di Mojokerto, yaitu Putuk Siwur dengan ketinggian 1400-an yang katanya cocok banget untuk pemula. Apa benar begitu? Ikutin videoku ini sampai habis ya teman-teman, agar kalian bisa tahu jalur Putuk Siwur ini beneran cocok untuk pemula atau tidak. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like, subscribe, komen, dan share video ini agar aku semakin semangat untuk membagikan video dan konten menarik untuk kalian semua. Dan perjalanan dimulai dari sini. Parkiran motor di Putuk Siwur ini cukup luas, dan untuk parkir mobil ada di sini. Ini sekarang setelah dari parkir kita lanjutkan untuk registrasi. Fasilitas di basecamp Putuk Siwur ini cukup lengkap, ada mushola dan kamar mandi, dan juga ada warung-warungnya juga. Untuk registrasinya bisa offline atau online melalui tiket pendakian. Setelah registrasi kita lanjutkan perjalanan menuju ke Putuk Siwur. Jalur pendakian dari base camp seperti ini teman-teman, landai dan ada sebuah warung di depan sana, dan di bawah hutan pinus. Setelah melewati warung tersebut, kita bertemu dengan tanjakan dengan jalur bebatu yang masih cukup enak. Tanjakannya juga nggak begitu curam sih di sini. Vegetasinya tertutup dengan hutan pinus. Monggo. Jalur masih sama teman-teman. Dari apa tadi, warung, kita akan dikasih tanjakan seperti ini. Dan jalur pendakian Putuk Siwur ini jajar langsung dengan bumi perkemahan Genetri atau puncak Putuk Kentongan. Kita lanjutkan perjalanan. Tiket. Ini tanjakan demi tanjakan dengan jalur bebatuan seperti ini. Dan ini ada spot bebatu seperti ini yang cukup ikonik dan keren sih untuk dibuat foto-foto. Sebenarnya vegetasi masih sama dengan hutan pinus. Monggo, Pak. Setelah dari jalur seperti ini, kita akan bertemu jalur seperti ini yang sudah landai dengan trek tanah liat. Vegetasi masih sama dengan hutan pinusnya. Sejauh ini untuk Putuk Siwur masih oke sih teman-teman.
Spot ini biasanya dipakai teman-teman untuk membuat video, teman-teman, karena memang secantik ini sih. Setelah ambil footage dan foto-foto di area sini, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Putuk Siwur. Untuk jalur masih landai, dan di sini banyak pohon-pohon pinus dan ini biji-bijinya pada jatuh semua. Setelah dari spot foto tadi, kita bertemu dengan jalur yang ada batu-batunya seperti ini, tapi masih landai. Sejauh ini untuk jalur dari Putuk Siwur ini masih oke, teman-teman, masih dominan landai dengan vegetasi yang tertutup dan rindang tentunya, dan hutan pinusnya ini sangat keren, teman-teman. Jadi epic banget lah jika kalian mau buat foto-foto atau buat video di area hutan pinus itu. Keren banget sebenarnya. Di sini hutan pinusnya masih panjang, teman-teman. Setelah melewati jalur yang cukup landai, kita bertemu dengan jalur yang sedikit menanjak. Sebenarnya juga bukan menanjak sih, cuman ada kenaikan aja. Menurut saya sih masih tetap landai sini. Dan di depan sana ada batu-batuan yang cukup besar yang biasanya dipakai untuk foto-foto, karena batunya cukup ikonik sini ya sebenarnya. Nah, ini kalau kita ambil jalan ke sana itu bisa tembus ke Putuk Kentongan atau Bumi Perkemahan Genitri, teman-teman. Berhubung kita ke arah Putuk Siwur, jadi kita lurus ke sana. Ya teman-teman, jika kalian mendaki di suatu gunung atau berada di alam, seharusnya kalian membawa turun sampah kalian. Di jalur pendakian Putuk Siwur ini, aku menemukan beberapa sampah yang berserakan di jalur, yang tentunya sampah seperti ini akan merusak ekosistem hutan, bumi, dan merusak ekosistem tanah. Jadi tanah tentunya tidak akan subur, karena sampah plastik dan botol seperti ini sangat sulit dan lama terurainya. Jadi pesan saya, jika kalian mendaki atau berada di mana saja, terutama di alam luar atau berada di tengah hutan seperti ini, diharapkan sampah dibawa pulang ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Putuk Siwur dengan ketinggian 1400 mdpl. Di sini cukup ramai teman-teman karena weekend. Masih dengan suasana tenang hutan pinus dengan jalur landainya Putuk Siwur. Di sini kita bertemu dengan
jalur percabangan, tapi sama saja, tinggal pilih yang mana, kanan atau kiri. Saya pilih yang kanan karena tidak bebatu. Ini sedikit menanjak teman-teman. Dan di depan sana ada 2 jalur lagi, yang kiri pakai tangga dari kayu, yang kanan tanah biasa. Tinggal kalian pilih yang mana. Kalau saya pilih yang tanah saja. Dari sini ada percabangan teman-teman. Kalau ke kanan ini ke perkebunan warga, karena tujuan kita ke Putuk Siwur, kita ambil yang jalur yang seperti ini. Amin. Ini jalur yang selalu bikin kesel saya, seperti ini. Dan sangat estetik sebenarnya di sini. Sejauh ini jalur pendakian ke Putuk Siwur menuju pos 1 masih oke teman-teman, dengan jalur yang seperti ini, tangga-tangga dengan view hutan pinusnya dan pagis tentunya. Nih kita sampai di pos 1 atau camp area teman-teman. Jadi kalau kalian mendaki ke Putuk Siwur dengan camp kalian di sini. Untuk lokasi campnya cukup luas dan ada warung di sebelah sana. Selain itu juga ada toilet dan musola juga di sini teman-teman. Ini merupakan warung dari pos 1 Putuk Siwur teman-teman, dan itu merupakan toilet dari Putuk Siwur, masih di area camp Putuk Siwur. Dari pos 1 kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Putuk Siwur. Untuk jalur dari pos 1 menuju ke puncak Putuk Siwur seperti ini, dan nanjak teman-teman, dengan jalur yang berbatu seperti ini. Setelah dari tanjakan, jalurnya seperti ini teman-teman. Sangat indah sekali. Vegetasinya jadi seperti ini teman-teman. Hutan pinus mulai jarang-jarang. Di sini juga ditumbuhi dengan rumput gajah kalau nggak salah. Vegetasi mulai terbuka teman-teman di sini. Dan pinusnya mulai jarang-jarang. Kanan kiri juga ada rumput gajahnya. Ini menambah kesan hijau dari jalur pendakian Putuk Siwur ini.
Turun. Aja paling akeh masih ditaik. Lumayan 1000 diping. Sapi situ masih taik pendino lek 1000. Awak tak kompor tak beli tak beli. Pendakian kali ini ke Putuk Siwur Pacet Mojokerto kita hanya berdua teman-teman. Dan di hari weekend cukup siang juga. Jadi kebetulan di sini juga kabut sih, jadi nggak begitu panas. Di depan sana ada sebuah percabangan teman-teman. Kalau ke kiri ini nggak tahu kemana. Ini ada petunjuk arahnya. Ikutin petunjuk arahnya aja. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Putuk Siwur. Monggo. Ya kan kowe kan dongen dongan sensi to. Ngundang suwi to. Biasane mes sak jam tuh mungkin. Wonge lebat. Dari percabangan ini jalur menanjak dengan trek bebatu seperti itu teman-teman. Vegetasi mulai terbuka. Depan sini kita bertemu dengan trek anak tangga seperti ini. Sana juga tanjakan bebatu dengan view yang sangat keren. Cuma kabut. Di sebelah sana ada batu yang biasanya dipakai untuk foto-foto teman-teman. Kita coba spill ke sana dulu. Dan ini batu-batunya teman-teman. Ini biasa batu yang dipakai untuk foto-foto sama teman-teman dengan view yang itu. Itu berbang bukan. Di sini sangat keren teman-teman viewnya. Sana pemukiman atau perkotaan Trawas. Sini batu-batu yang biasanya dipakai untuk foto dengan view ini. Kalau nggak salah di atas itu puncaknya dari Putuk Siwur. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Putuk Siwur. Lanjut istirahat sana. Iku lho watune, sepi kok lho. Oh iya. Ada yang notis. Buruan. Ayo. Keto. Dari spot foto tadi kita dikasih tanjakan lagi teman-teman. Tanjakannya di sini batu-batuan seperti ini. Nah, di sini juga ada batu-batu yang biasa dipakai spot foto. Di sini jalurnya seperti ini nanjaknya. Sebenarnya nggak begitu curam sih tanjakannya. Jadi sejauh ini pemula masih cocok lah untuk mendaki di puncak Putuk Siwur ini. Setelah melewati tanjakan tadi kita dikasih sedikit landai dan dikasih tanjakan lagi teman-teman. Seperti ini tanjakannya bebatu. View-nya keren sih.
asiknya bebatu seperti ini teman-teman, cukup besar-besar. Dan view-nya keren banget. Kesel lah. Sejauh 1,7 kilo ini masih tergolong cukup landai sih teman-teman. Amit. Untuk tanjakannya juga nggak begitu curam, jadi kalau kalian ingin mendaki untuk pertama kalinya ke Putuk Siwur masih oke sih. View-nya juga keren banget di sini. Nah, berhubung kabut sih cumaan. Setelah tanjakan batu-batuan tadi, kita dikasih tanjakan lagi berupa anak tangga seperti ini. Dan di sini merupakan pos 2 dari pendakian Putuk Siwur. Dari pos 2 kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Putuk Siwur. Untuk jalurnya tanjakan seperti ini, masih menanjak dengan batu-batuan. Semakin ke atas tanjakannya semakin berbatu teman-teman, dan semakin sedikit curam, tapi masih oke sih menurut saya. Untuk view di sini juga sangat keren teman-teman. Seperti sabana, padahal bukan sabana, itu merupakan rumput gajah yang ditanam, yang sengaja ditanam untuk makan ternak. Pos 2 kelihatan dari sini, dan ini merupakan tanjakannya seperti ini. Di jalur pendakian ini kita bertemu dengan batu yang biasa dipakai untuk foto-foto atau video oleh pendaki lainnya teman-teman. Dengan jalur awas no, yang masih cukup menanjak. Wes, ayo request lagu apa mas? Jalur masih menanjak seperti ini teman-teman, cuman masih oke lah ya. Depan sana
Kita sampai di pos 3 dari pendakian Puncak Putuk Siwur. Pos 3 ini nggak ada bangunannya teman-teman, cuman ada tulisan dari kertas. Dari pos 3 kita lanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Putuk Siwur dengan jalur seperti ini. Nah, tanjakan cukup ya, masih oke sih tanjakannya ya. Tanjakannya seperti ini teman-teman, bebatuan. Apa lagi ya? Dekun apa? Setelah pos 3, vegetasi mulai tertutup dengan tanjakan bebatuan. Jarene Mbak Aceng das bandeng. Dari pos 3 ini vegetasi mulai tertutup dengan tanjakan yang cukup tinggi dan panjang. Nah, tanjakannya dari atas sana masih tanjakan, dari bawah sana juga masih tanjakan. Bisa. Dari pos 3 memasuki vegetasi tertutup ini, jalurnya didominasi dengan tanjakan seperti ini. Di atas juga masih menanjak teman-teman. Setelah melewati tanjakan, kita dikasih landas sedikit, dan di depan sana dikasih tanjakan lagi. Kita tutup ke sana. Mau kita tutup. Temen kok. Jalurnya masih sama, bebatuan seperti ini. Vegetasi mulai terbuka. Sejauh ini kita sudah melewati lebih dari 2 km dari base camp. Masih cocok untuk pemula karena tanjakannya juga nggak begitu curam dan vegetasinya juga tertutup, jadi nggak panas gitu teman-teman. Viewnya juga oke banget sih menurutku. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Putuk Siwur dengan jalur yang nanjak dan bebatu seperti ini. Dari tanjakan berbatu tadi kita bertemu dengan tanjakan anak tangga lagi teman-teman, seperti ini dengan vegetasi masih terbuka, dan di sana merupakan puncak dari Putuk Watu. Kelihatan nggak? Kita ke Puncak Putuk Watu dulu. Di sana. Untuk ke Puncak Putuk Watu ini ada pertigaan, ada tanda botol itu. Kalau ke sana lurus itu ke Putuk Siwur. Kita ke Putuk Watu dulu, kita ke sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Putuk Watu dulu. Gini sih.
kita lewat jalur jalan pintas. Iya, aku kan sing mutuno. Gak punya. Untuk jalurnya kita merasak teman-teman. Dari Putuk Siwur ini kita bisa mampir ke Putuk Watu juga. Sebenarnya ke Putuk Watu ini kita bisa melewati ke Putuk Kentongan atau bumi perkemahan Genitri teman-teman. Cuman dari Putuk Siwur kita juga bisa melewati jalan pintas, merasak seperti ini ke semak-semak. Dan sana itu batu besar itu merupakan puncak dari Putuk Watu teman-teman. Kita merasak dulu. Dan ini puncaknya dari Putuk Watu. Kita melewati batu-batuan seperti ini untuk sampai puncak ke Putuk Watu. Sampai puncak Putuk Watu. Dan suasana seperti ini, ramai. Itu merupakan puncak dari Putuk Kentongan. Itu puncak Putuk Watu. Dan ini apa? Nggak tahu. Kita coba ke lihat yang di atas sana. Tanang kentang ta? Oh no, iki. Iya. Berarti ini jadi kentang. Iya, karena tabu tapi duduk kan no, tekan sih. Iya betul. Nih teman-teman, di sini nggak tahu puncak apa teman. Di sini ada tulisannya jelajahi 1414 mdpl. Itu Putuk Watu dan view-nya seperti ini teman-teman. View dari puncak Putuk Watu dan jelajahi 1414 mdpl. Puncak Putuk Watu. Sampai di puncak yang nggak tahu ini puncak apa, cuman ada tulisannya jelajahi 1414 mdpl yang berada di samping puncak Putuk Watu dan di atas puncak Putuk Kentongan. View-nya sangat keren sih teman-teman. Kita lanjut ke puncak Putuk Kentongan dulu. Kita tadi berada di atas sana teman-teman. Di atas sana di puncak jelajahi 1414 mdpl dan kita berada di puncak Putuk Kentongan. Kita jelajahi dulu untuk Putuk Kentongan ini ada apa dan view-nya seperti apa. Dan ini kita sampai di Putuk Kentongan. Di sini nggak ada plakatnya teman-teman, cuman ada benderanya aja. View-nya cukup keren untuk Putuk Kentongan ini sih. Sayangnya lagi kabut teman-teman. Sampai di puncak Putuk Kentongan. Dari puncak Putuk Kentongan ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke puncak Putuk Watu.
Dari Puncak Kentongan ke Puncak Putuk Watu kita melewati puncak jelajah 1414 mdpl tadi. Kita nanjak teman-teman, jalurnya seperti ini. Nah, itu yang bawah itu yang Putuk Kentongan tadi. Kita lanjut perjalanan menuju ke Puncak Putuk Watu, kemudian kita lanjutkan ke Puncak Putuk Siwur. Ya, di depan sana merupakan Puncak Putuk Watu yang kita tuju. Di loro telu. Jenenge putune Rolo. Di Rolo. Di Rolo. Bisa. Sampai di Puncak Putuk Watu. Seperti ini view-nya teman-teman. Lagi tembok dengan ketinggian 1414 mdpl. Telu takon mudun. Hitungi lho ya. 2 kali pose maksudnya. Berarti aku. Lah. Ayo cepet. Dua tok nih tadi. Ya nek apa? Dari Puncak Putuk Watu kita lanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Putuk Siwur. Arahnya ke sana teman-teman. Kita lanjutkan. Kita tadi dari Putuk Watu kita melewati jalur ini teman-teman, yang ada botolnya ini ya, sebagai tanda ke arah kiri, ke arah Putuk Watu. Plakatnya ada di sebelah sana, itu kelihatan. Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Putuk Siwur. Kita ke sana dengan jalur seperti ini. Nah ini teman-teman, ada percabangan. Ada percabangan ini tandanya kita sudah sampai mau puncak. Lah gazebo itu merupakan puncak dari Putuk Siwur sendiri. Lah sana merupakan ada bendera. Ah, itu bendera dari Puncak Putuk Siwur. Sampai di Puncak Putuk Siwur dengan estimasi waktu 1 jam 15 menit dengan mampir-mampir ke beberapa putuk lainnya dengan suasana yang sangat ramai.
Makasih ya, Mbak. Oke teman-teman, itulah perjalananku menuju ke puncak Putuk Siwur, Putuk Watu, dan Putuk Jelajahi 1414 mdpl via Celaket Pacet Mojokerto. Dan menurut saya kesimpulannya dari pendakian kali ini, Putuk Siwur ini juga cukup rekomendasi sih untuk kalian yang ingin mendaki untuk pertama kalinya. Karena di Putuk Siwur ini jalurnya didominasi dengan landai. Untuk dari pos 1 menuju pos 2 dan pos 3, dari pos 3 ke pos 1 menuju ke pos 2, menuju pos 2 ke pos 3 jalurnya cukup nanjak, cuman juga nggak begitu nanjak yang begitu banget gitu, nggak begitu curam maksudnya. Yang tanjakannya cukup ekstrem ini cuman di pos 3 menuju ke puncak. Ini cukup panjang dan cukup terjal untuk tanjakannya. Overall masih enak sih, atau masih cocok sih untuk pemula dari pendakian Putuk Siwur kali ini. Dan jika kalian suka dengan konten pendakianku kali ini maupun konten pas waktu untuk menjelajahi situs dan belajar sejarah, silahkan subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk membagikan cerita dan video menarik untuk kalian semua. Dan akhir kata aku ucapkan thank you for watching and see you next video. Bye. Waalaikumsalam.